Pemirsa Intens Investigasi, seperti kata pepatah, seseorang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Pepatah itu agaknya yang tepat untuk menggambarkan kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh aktor, presenter, sekaligus mantan pebasket Denny Sumargo yang pada Sabtu 27 Juli 2024 lalu baru saja dikaruniai anak pertamanya berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Gabriela Alan Sumargo. Ya, melewati lika-liku panjang atau kurang lebih selama hampir 4 tahun untuk mendapatkan apa yang dicita-citakannya tersebut, Rona bahagia terus memayungi biduk rumah tangga pasangan yang menikah pada November 2020 ini. Terutama saat kebahagiaan juga disertakan oleh beberapa selebriti lainnya yang bahagia atas kelahiran anak yang didapatkan Densu sapaan akrabnya kurang lebih selama 4 tahun pernikahannya. Lantas, seperti apa pula lika-liku Densu dan sang istri untuk memiliki buah hati yang sudah diidam-idamkan sejak lama? Seperti apa pula beberapa pil pahit yang harus ditelan Olivia Alan yang harus beberapa kali keguguran demi mendapatkan 2 garis biru? Seperti apa pula pengalaman-pengalaman pahit yang didapatkan Densu yang seolah terbayar pasca hadirnya putri cantiknya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, tentu siapa yang tak mengenal sosok Denny Sumargo, mantan pebasket nasional yang hampir menjajal semua pekerjaan di dunia entertainment tanah air, tetapi agaknya sukses dengan dunia konten kreator yang kini tengah digelutinya. Dikenal sebagai salah satu atlet yang digilai wanita pada masanya saat itu, Densu tercatat beberapa kali gonta-ganti pasangan, sebelum agaknya kapok karena permasalahan dengan seorang wanita yang membuat karirnya hancur. Mulai kembali menata hatinya dengan menikahi wanita bernama Olivia Alan di bulan November 2020 silam, nasib baik agaknya terus mengiringi perjalanan Densu, terutama di bagian karir, dengan semakin menancapkan tajinya di dunia presenter berkat sebuah podcast yang sering membawanya ke trending. Meski begitu, keberuntungan agaknya belum berpihak kepada Densu, terutama soal keturunan yang terus diupayakan sejak lama, dan ternyata baru dikabulkan di bulan Juli 2024 ini. Mendapatkan apa yang dicita-citakannya selama kurang lebih 4 tahun usia pernikahannya, yang diimpi-impikan baru benar-benar terwujud di hari Sabtu 27 Juli 2024 atau pasca sang istri melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Gabriela Alan Sumargo. Tak heran Densu pun betul-betul bahagia dengan kelahiran anak pertamanya itu. Meski harus begadang dan dibarengi dengan bekerja, dan sang istri pun terlihat masih kesulitan mengurus anak dibantu babysitternya. Dia lagi diomelin maknya. Ini mama kau cuma punya 2 susunya, bukan 6. Nyusunya santai dong. Nyusunya berapa banyak dia? Banyak banget yang. Berapa? ASI udah habis 80 ya susunya. Hah? Udah habis 80 mili sekali minum. Terus sama Supor 40 masa 120 sekali minum. Ajaib dia nih. Meraih apa yang diimpi-impikannya tersebut selama kurang lebih 4 tahun usia pernikahannya. Memang sebagai pejuang 2 garis biru, apa yang didapatkan pria kelahiran Ujung Pandang Makassar 42 tahun ini tak seperti membolak-balikan telapak tangan. Densu dan sang istri seperti diketahui melahirkan buah cintanya melalui proses bayi tabung,
dan sempat menceritakan pengalaman pahitnya saat harus 3 kali keguguran. Beruntung di proses yang keempat, apa yang dicita-citakannya pun terjadi. Kalau prosesnya panjang banget, ya aku keguguran 3 kali, terus ini kehamilan aku yang keempat, dan aku hamil dengan bayi tabung bersama dokterku, dokter Ali Polip. Sementara itu sedikit beralih dari kelahiran anak pertamanya, untuk urusan pekerjaan, perjuangan berat juga harus dilalui Densu. Bayangkan saja tidak memiliki skill spesifik di dunia yang bisa terbilang baru baginya itu, Densu ternyata cukup diterima oleh masyarakat. Terbukti dari beberapa kali video yang dibuatnya mejeng di kolom trending. Dan beberapa kali disambangi oleh seseorang yang sedang viral karena masalahnya, Denny sebagai podcaster menyediakan wadah untuk bercerita. Iya, seorang wanita yang kehilangan anaknya dibawa. Kebetulan beliau datang sendiri ke tempat saya ya. Sekali lagi nih gue tegesin ya, istrinya Kurnia Mega datang sendiri. Ibu yang Korea juga datang sendiri, meminta bantuan untuk mengklarifikasi dan memviralkan masalah yang dialami karena tidak ada pertolongan yang didapat. Saya kan juga sebagai seorang sebagai seorang podcaster, saya lihat ya ini ada cuannya ya. Gue sebagai podcaster, gue cari duit. Tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial. Densu pun juga bisa dibilang tak mendapatkan apa yang didapatkannya sekarang secara instan. Densu sempat kehilangan mata pencaharian satu-satunya itu saat channel YouTube yang sedang dirintisnya tak bisa lagi diaksesnya. Sempat berserah diri. Beruntung Tuhan agaknya masih baik untuk menjaga mata pencahariannya tersebut. Kerugiannya sih gede, kalau diukur materi pasti lu akan kecewa gitu karena kerugiannya gede banget. Kalau kita hitung kan dari ads-nya sendiri ataupun dari kita ada kewajiban produk ya. Di situ ada produk placement dan lain-lain. Ya kerugiannya miliar-miliar lah pasti. Ya kita terima aja sih. Kayak kemarin juga Olive juga keguguran, hamil segala macam 2 kali, ya sudah lah gitu. Dengan ngejalanin seperti ini gue ngerasa lebih tidak terbebani sih kita. Karena kita memang orientasi kita bukan materi sih. Kalau materi itu perlu, tapi nomor 2 lah. Yang orientasi pertama kita tuh kebahagiaan, harmonis, terus juga komunikasi yang lancar, yang bagus, saling support, itu sih. Gue sekarang tahun ini banyak sekali kebaikan yang gue dapet. Gue nggak boleh ngelihat apa yang hilang, gue harus ngelihat apa yang gue dapet. Jadi menurut gue segala sesuatu itu pasti ada hikmatnya di belakang sih. Sementara itu mundur kembali ke belakang, perjuangan berat lainnya harus dilalui Denny Sumargo. Terutama saat harus hidup berhemat demi mendapatkan mimpinya yang lain, yaitu untuk membangun rumahnya sendiri. Seperti apa Densu menceritakan perjuangannya saat itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Cukup merasakan asam garam kehidupan, Densu rupanya merasakan perubahan yang luar biasa pasca mendapatkan seorang istri. Menurutnya, ia yang biasanya boros saat waktu muda atau saat karirnya menjadi seorang pebasket nasional, pasca menikah semuanya berbeda. Menjadi seluruh uang yang dimilikinya diberikan kepada sang istri, yang bahkan sempat menjadi kehebohan
saat Raffi Ahmad kaget karena sosok Denny Sumargo sebagai public figure yang mana penghasilannya pasti sudah mencapai angka yang fantastis, sisa saldonya hanya tinggal Rp6.000. Oh, duitnya gue pegang sendiri. Iya, ada-ada aja kadang-kadang malam-malam keluar ya kan. Apa dia bisa dijajanin ya gitu. Ciki. Hah? Ciki, ayam ya kan. Bakwan. Coklat ya. Enggak, maksud gue istri gue itu transfer uang. Pokoknya dia transfer 4,5 juta, terus sudah habis tinggal 6.000. Raffi nggak percaya, saya kasih lihat. Itu beneran 6.000, dia masih nyari nol yang lain gitu. 6.000 Vi, habis kemarin, gue bilang. Jadi lu beneran dikasih istri lu gitu, maksudnya sistemnya? Iya, aku maunya begitu aja, soalnya gue habis pegang duit. Jadi 4,5, kadang-kadang 10 juta, dia ngasih 10 juta gitu. Cuma biasanya karena pengeluaran gue nggak banyak, cuma kepake 4,5 juta doang. Langsung ya? Nggak ada dia, gue terserah gue aja. Cuma memang aku pengeluaran nggak banyak, kalau dia bisa manage duit. Maksudnya kalau di rumah tangga itu harus ada orang yang bisa ngatur keuangan. Kalau dua-duanya nggak bisa ngatur keuangan, harus punya konsultan keuangan. Karena kalau nggak ada orang kayak gitu, uangnya pasti habis. Jadi nanti uang-uang yang didapat dari hasil kerja itu tidak jadi apa-apa. Ya, sebagai seorang kepala keluarga, Denny Sumargo memang memiliki ketergantungan kepada sang istri. Apalagi jika ditarik lagi ke belakang, Densu pernah mengalami pengalaman buruk di masa lalunya karena judi, sampai dengan menelan kekalahan miliaran rupiah. Untuk itu, dari hasil pekerjaannya kini, ia selalu berusaha untuk mengabulkan keinginan istrinya. Enggak, kalau barang mahal aku nggak boros, cuma hobi-hobi aja kadang-kadang. Nah, kebiasaan aku tuh kalau suka keluar-keluar uang kecil-kecil gitu, lama-lama jadi boros gitu. Kalau barang mahal enggak malahan. Tapi Bang Denny pernah irit ya? Oh, irit sih, lebih ke sebenarnya duit. Nggak punya duit ya. Gue bocokin puluhan juta buat itu apa? Puluhan juta? Gue sendiri beli. Nggak ada kayaknya ya, apa ya? Game atau mungkin basket? Main judi. Aduh, Iya, makanya gue bilang jangan main judi, habis uang lu cuy. Gue menyesal gue. Itu doang gue dulu. tapi kalau game lu gak suka banget ya? Game gue nggak terlalu suka gue. Dia beli tanah diam-diam gue kasih, dia beli rumah diam-diam gue kasih. Apa-apa ambil semuanya. Yang penting jadi sesuatu yang baik. Karena Cik Olive itu pinter ngatur uang. Iya, karena menurut aku laki-laki itu semua hasil kerja kerasnya itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan untuk istrinya. Barang siapa memuliakan istrinya lewat pekerjaan kerasnya dan keringatnya, maka berbahagialah dia di dunia dan akhirat. Sementara itu, sukses di dunia podcast, hadirnya Densu memang terbukti tak seperti podcaster kebanyakan. Denny memakai hatinya untuk mendengarkan keluh kesah narasumber. Seperti diantaranya saat podcastnya bersama Rendika Jarnet dan Lady Nayoan. Seperti apa keduanya menceritakan kisahnya saat itu? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Tentu masih segar dalam ingatan peristiwa dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan pesinetron Rendika Jarnet saat itu. Sempat menghebohkan publik apalagi saat Randy mengakui perselingkuhannya di hadapan Denny Sumargo saat itu. Seperti diketahui pula sempat terjadi peristiwa kecelakaan mobil tunggal yang dialami Lady Nayoan dan Rendika Jarnet. Beredar kabar kebaikan Denny Sumargo dan sang istri Olivia Alan benar-benar terbukti saat itu. Hal itu diungkapkan langsung oleh Lady dan Randy saat ditemui tim Intense Investigasi. Keduanya pun sangat berterima kasih atas bantuan Olivia Alan dan suaminya Denny Sumargo ketika itu. Menurut pengakuan keduanya, Olivia lah yang mengurus mobil Randy dengan kerusakan sangat parah, dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Iya betul. Iya, si Olive. Jadi yang pertama kali gue telepon tuh Kodensu. Awalnya Kodensu nggak percaya, pikirnya gue bercanda.
Akhirnya dia telepon balik. Dia juga dengar suaranya Lady udah ngerasa kesakitan. Gue juga udah posisi udah nangis, udah panik. Dia bilang, Ren, kalau udah sampai di rumah sakit, di IGD-nya Sherlock. Sampai di IGD langsung Sherlock. Dia langsung WhatsApp, oke, 25 menit gue sampai. Ternyata ya nggak nyampe 25 menit sih, 20 menit dia nyampe sama Ciolif. Ya puji Tuhan sih ada mereka gitu loh yang ngurusin, Ren, ini mobil gimana, karena kan di situ gue juga sendiri udah panik sama kondisi Lady gitu, boro-boro mikirin mobil deh, boro-boro mikirin apapun. Ini tangan juga udah, kulitnya udah kemana-mana juga udah nggak mikirin, udah cuma mikirin ya udah Lady gimana, ya Ciolif yang bantuin. Iya benar kok, makanya untungnya ada, puji Tuhan banget, makasih banget sama Ciolif gitu buat beresin mobilnya gitu. Kenapa nggak ada, kok nggak ada nih apa namanya gitu kan, pada tanya gitu kan, settingan nih nggak ada penjelasan dari ini, karena memang kita kecelakaannya tunggal gitu. Kita fokus ke kesehatan kita dulu, kita kan dirawat di rumah sakit tuh waktu itu kan, Randy aku khususnya itu Randy jaga aku, ngurusin aku, jadi Ciolif memang sama Ciolif yang ngurusin mobilnya gitu, karena memang kecelakaan tunggal, tidak merugikan apapun, tidak ada fasilitas jalan tol yang rusak. Makanya kita ya udah, apa yang bisa diberesin dulu, mobilnya langsung dibawa ke bengkel, makanya nggak ada di situ. Iya. Gitu. Tapi kejadian suratnya apa segala macam itu memang ada. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.